Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Rusman dari SMA 2 Negeri Sumbawa, kelas 10 IPS 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia. Mari simak penjelasan berikut ini. Pembelajaran kali ini adalah mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Bagian pertama, macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan itu apa sih? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Apa saja kekuasaan negara itu? Pendapat John Locke menurut kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian disempurnakan oleh Montesquieu. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat dari Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, fungsinya mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori ini disebut trias politika. Bagian kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana konsep trias politika di Indonesia? Lembaga eksekutif di dalamnya presiden dan wakil presiden, dan lembaga kementerian dan non-kementerian. Lembaga legislatif di dalamnya ada MPR dan DPR. Lembaga yudikatif dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Dari Kusnardi dan Ibrahim mengatakan istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu berpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Artinya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi kerjasama. Pembagian kekuasaan adalah membagi kekuasaan negara dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tapi tidak bisa dipisahkan. Artinya di antara bagian-bagian ini dimungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama. Adanya sebuah sistem saling membutuhkan, melengkapi, dan mengawasi jalannya sebuah pemerintah negara. Bagaimana dengan sistem kekuasaan di Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masing-masing dalamnya terdapat 3 jenis kekuasaan inti, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan vertikal. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan atau kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Demikian materi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.